Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nak? Kabarnya hari ini sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat, walaupun kita pembelajarannya masih menggunakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ibu harapannya anak-anak di rumah juga bisa tetap menjaga kesehatan dengan baik, begitu ya. Sebelumnya, Mbak Intan sebagai ketua kelas, apakah teman-temannya sudah ikut join semua? Sepertinya sudah Ibu. Iya, alhamdulillah sudah. Nah, teman-teman semua, ini harapannya ibu kalian bisa on cam semua ya. Bisa terlihat bahwa kalian hari ini bahagia, segar, bugar seperti itu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, gitu ya. Ibu pimpin, baik, menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Baik, Nak. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, gitu ya. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Mbak Intan mungkin ingin menyuarakan pendapatnya. Belajar tentang apa, Mbak Intan kemarin? Sepertinya tentang argumen Ibu. Oh iya, betul sekali Mbak Intan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks argumentasi. Nah, pada pertemuan kali ini, pagi ini, kita akan belajar materi baru. Tuh ya, senang atau sedih? Tenang. Senang ya, belajar materi baru ya. Materinya adalah tentang teks berita. Tapi sebelum itu, anak-anak Ibu minta untuk membuka Google Classroom yang linknya, kode aksesnya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Silakan bisa dibuka terlebih dahulu, Nak. Ya, sudah dibuka ya, Nak ya? Sudah Ibu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi, pada pertemuan minggu ini kita akan belajar materi baru teks berita, gitu ya. Apakah anak-anak sebelumnya sudah mengetahui apa itu teks berita? Belum ya? Kalau belum, kita akan belajar itu lebih lanjut. Nah, di navigasi tugas kelas di samping ini, itu Ibu sudah memberikan materi. Bisa dibuka materinya. Ada teks berita PPT ini. Silakan bisa diklik terlebih dahulu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi informasi aktual dan akurat pada teks berita yang disimak. Kemudian yang kedua adalah dari kegiatan mengidentifikasi tersebut, anak-anak diharapkan dapat menganalisis struktur dan unsur teks berita yang dibaca. Seperti itu. Sebelum lanjut ke materi, nah di sini ada yang namanya asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi, Ibu ingin tahu nih bagaimana perasaan anak-anak pada pagi hari ini, bagaimana keadaannya, apakah bahagia, senang, sedih, kecewa, dan sebagainya, gitu ya. Silakan apabila ada yang menggunakan gawai bisa di-scan terlebih dahulu. Di dalam tampilan Google Classroom ya, Nak, di sini juga sudah ada link asesmen diagnostik non-kognitif. Bisa diklik, di-scan, kemudian tampilannya akan seperti ini. Akan seperti ini, sebentar. Nah, akan seperti ini ya. Jadi bagaimana perasaanmu hari ini? Silakan bisa diketik.
gitu ya, diketik di sini. Nanti akan terlihat senang, sedih, dan sebagainya. Seperti itu. Sudah ya, Nak ya? Ya, jika sudah, kemudian di sini ada yang namanya asesmen diagnostik kognitif. Jadi tadi non-kognitif untuk mengetahui bagaimana keadaan kalian, yang diagnostik kognitif untuk mengetahui kira-kira dari materi teks berita yang akan kita pelajari, kemampuan atau pemahaman anak-anak ini bermula dari mana pemahaman awalnya. Kemudian nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Di sini sudah ada linknya, silakan juga bisa diklik. Kemudian tampilannya nanti akan seperti ini ya, Nak. Dan lengkap, silakan diisi. Kemudian kelas, kelas berapa? 11, 9, 10, atau 11. Di sini ada beberapa soal. Silakan bisa diklik jawaban yang menurut anak-anak ini benar. Tapi disclaimer terlebih dahulu ya, Nak, ini bukan sebuah tes yang Ibu nilai hasilnya dalam bentuk angka, bukan. Silakan bisa diisi terlebih dahulu. 5 menit ya. Mbak Intan sudah bisa mengakses. Sudah Ibu, ini sudah saya baca. Baik, silakan. Baik, sudah selesai ya, Nak ya. Jika sudah, kita akan lanjut pada materi teks berita. Kita buka dulu PPT-nya. Ya, tadi tujuan pembelajarannya sudah, asesmen sudah. Nah, apa itu berita? Kira-kira dari kata berita, apa yang terlintas di pikiran anak-anak tentang berita? Silakan ada yang mau menyuarakan pendapatnya. Kabar Ibu. Iya, betul sekali. Yang namanya berita tentunya memuat sebuah kabar, kabar atau peristiwa, gitu ya. Sifatnya berita berarti yang Kini. terbetul, yang terkini, yang terbaru, atau bisa dinamakan dengan kata faktual, seperti itu. Baik, dari asesmen diagnostik kognitif tadi, Ibu sudah memberikan atau mengelompokkan beberapa kelompok yang terdiri dari 6 kelompok, begitu. Nah, di sini anak-anak juga bisa mengakses tugasnya ada di sini, Nak, yaitu menganalisis struktur dan unsur teks berita. Gitu ya, jadi kan ada 6 kelompok. Sesuai dengan pembagian yang sudah Ibu share di grup WhatsApp, kelompok 1 dan 2 nanti tugasnya adalah menganalisis struktur dan unsur teks berita berdasarkan apa? Yaitu podcast. 1 dan 2 podcast ya. Di sini bisa diklik bahannya. Ini berasal dari podcast di Spotify. Itu ya, Nak ya. Nah, ini tentang ekspor Indonesia pada Januari 2025 anjlok. Apa penyebabnya? Podcast ini berasal dari podcast kabar baru, seperti itu. Kemudian kelompok 3 dan 4 menganalisis struktur dan unsurnya melalui apa? Yaitu melalui video YouTube kabar berita. Nah, ini ceritanya yaitu preman berulah di depan anak-anak TK. Nah, nanti bisa dianalisis dari sana. Kemudian yang ketiga adalah berasal dari berita di CNN Indonesia. Nah, ini kan masih bahasa Inggris ya, Nak ya. Nanti bisa disetting ke bahasa Indonesia. Bisa dipahami tugasnya? Bisa Ibu. Ya, bisa. Jadi kan dalam berhubung kita pembelajarannya PJJ gitu ya, pembelajaran jarak jauh, teman-teman kan tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi nanti diskusinya bisa melalui yang namanya Google Docs. Nah, Google Docs itu bersifat real time, jadi anak-anak bisa mengedit, mengemukakan pendapat, menulis hasil diskusi di Google Docs secara bersama-sama seperti itu. Kemudian
pengumpulan tugasnya di link ini, nak, di link folder Google Drive seperti itu ya. Nanti diberikan nama kelompok kalian masing-masing. Paham, nak? Paham, Ibu. Iya, paham. Alhamdulillah. Nah, baik. Sudah selesai di materi mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan unsur teks berita. Seperti itu. Nah, sebelumnya nak hasil diskusi nanti juga bisa dibentuk, dialihkan menjadi Canva gitu, bisa diedit lewat Canva. Jadi anak-anak tidak perlu menulis secara lengkap dan kompleks di Word ya, bisa dialihkan ke bentuk Canva seperti ini. Jadi nanti anak-anak bisa berkreasi, berinovasi sesuai dengan kemampuan kalian. Seperti ini ada dua ya, ada unsur ditanya apa, kemudian struktur teks beritanya apa. Jangan lupa diberikan nama anggota kelompok. Oke, pembelajaran sudah selesai. Ibu harap anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kita akan presentasi pada pertemuan besok, begitu ya. Ibu harap anak-anak sudah siap semuanya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, di sini ada yang namanya refleksi. Jadi, Ibu ingin tahu bagaimana, sejauh mana kemampuan atau pemahaman anak-anak terkait materi hari ini, mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan unsur, kemudian apa yang membuat anak-anak senang dalam pembelajaran ini, apa yang menjadi kesulitan, kesusahan, dan bagaimana anak-anak ini mengatasi kesulitan tersebut. Gitu. Nah, silakan bisa di-scan nanti ya. Sekarang juga tidak masalah. Nanti tampilannya akan seperti ini, nak. Refleksi pembelajarannya. Anak-anak bisa mengklik dari add post ini, diberikan subjek apa refleksi seperti itu. Subjeknya juga bisa diberikan nama lengkap anak-anak semua. Siapa misalkan Intan Rahayu Widianingtyas. Ibu juga harapannya kalian bisa mengirimkan foto selfie ya, biar ibu juga percaya bahwa yang mengisi ini adalah anak-anak sendiri seperti itu. Nanti bisa diklik kamera ini, kemudian tuliskan refleksi kalian. Itu. Refleksinya ada 4 ya, nak. Apa yang menurutmu sulit, apa yang menjadi eh, kebiasaan kalian terhadap materi, bantuan apa yang kalian pahami dari pelajaran ini, dan bagaimana pelajaran yang menurut kalian itu menyenangkan seperti itu. Sudah ya nak ya, pembelajaran kali ini bisa dipahami semua tugasnya. Bisa, Ibu. Oke, baik karena pembelajaran sudah selesai begitu ya. Ibu akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya nak ya. Kita bertemu pada pertemuan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.